The Miwan Productions. Halo guys, berjumpa lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue ingin memandu bagaimana caranya untuk menyelesaikan dispatch mission di sektor 8 sampai 10 strip 5. Dan alasan kenapa nantinya tim karakter ini gue rekomendasikan, lebih baik yang belum sempat nonton konten gue sebelumnya tentang dispatch mission, pembahasan tentang special buff pada setiap karakter, untuk mengetahui combo buff dari setiap tim karakter yang nantinya gue rekomendasikan guys. Oke guys, sekarang di sini kita bahas dulu di bagian tim pertama. Nah, di sini ada Valkyrie, Namor, dan juga Ghost Rider. Nah, Valkyrie ini fungsinya itu bisa dijadikan sebagai support, juga sebagai hitter auto ya tentunya. Cuman kalau mau lebih enak di dispatch mission tentunya harus memakai CTP of Rage ya. Ini setiap karakter itu udah gue rekomen CTP-nya ya. Dan kalau emang nggak ada CTP Rage sih sebenarnya nggak jadi masalah sih, ya kan, nggak jadi masalah, bisa aja. Cuman kalau mau lebih enak Valkyrie dipakein CTP of Rage, karena kan kalau misalkan auto kan juga dia kan ngasal gitu ya. Jadi lu nggak mungkin mainin manualnya si Valkyrie gitu kalau buat di dispatch mission ini gitu kan. Nah, lagi pula juga si Valkyrie ini dia itu masih jadi meta female combat ya kan. Jadi kalau emang sekiranya lu mau buat ABX terus di dispatch mission, kayaknya lebih enak dia pakai CTP of Rage kayak gitu guys. Nah, terus Namor nih. Nah, Namor ini dia enaknya pakai CTP of Rage di dispatch mission ya kan. Nah, jadi kalau lu mau tahu fungsinya apa, si Namor ini dia tuh punya buff ya kan, buat penurunan pertahanan terhadap musuh gitu. Nah, jadinya damage-nya juga bagus, dia juga ada peningkatan buff terhadap semua tim ya kan, buff peningkatan attack gitu. Nah, itu sangat berguna untuk di dispatch mission guys, untuk combo buff tim juga. Nah, untuk manual gue lebih saranin lu memakai si Namor ini guys. Lebih gue saranin untuk memakai Namor di dispatch mission secara manual. Nah, untuk Ghost Rider lu bisa biarin aja gitu ya, mainnya tuh hitternya sebagai auto aja. Dan CP yang gue rekomend untuk si Ghost Rider di dispatch mission ini ya pakai CTP of Rage guys, kayak gitu ya. Oke, lanjut bagian tim kedua ini guys. Nah guys, di sini ada Loki, Cable, dan juga Valkyrie. Untuk bagian leader, lu bisa pasang si Cable ini untuk dijadikan leader. Dan untuk manualnya, lu bisa pakai si Cable untuk lu jadikan hitter sebagai lu mainin manual ya. Dan juga untuk Loki nih. Nah, Loki ini sebenarnya lu lu jadikan hitter auto aja gitu. Nah, tapi gue lebih saranin kalau misalkan emang sekarang lu pengen bawa Loki ini, wajib banget lu pakai CTP of Rage ya kan. Karena kalau misalkan pakai CTP Energy atau Procobelis, nah kan auto itu ngawur ya. Jadinya dia nggak bisa menyesuaikan buat buff dari buff CTP energinya ataupun Obelis procnya gitu kan, dia nggak bisa menyesuaikan sendiri gitu. Kecuali kalau manual. Lagi pula juga si Loki ini nggak cocok buat lo pakein Procobelis ataupun CTP of energy gitu kan. Nah, untuk Valkyrie ini sebenarnya kalau lebih enak balik lagi gitu pakai CTP of Rage gitu. Dia kan juga bukan dijadikan sebagai hitter manual gitu, dia kan sebagai hitter auto. Nah, tentunya kalau misalkan lu pakai CTP of Rage itu akan membantu lu gitu kan. Cuman nggak jadi masalah kalau misalkan lu pakai Obelis biasa atau lu pakai udah colok CTP of Destruction misal aja gitu kan, nggak jadi masalah. Tapi itu lebihnya bergunanya itu kayak yang cuma sebagai support aja gitu kan, sebagai support buat tim dari hitter lo kayak gitu guys. Oke guys, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, buat lo yang nggak sempet atau nggak punya si Valkyrie ini, lo bisa ganti si Valkyrie dengan Ghost Rider. Tapi Ghost Rider lo ini wajib lo pakein CTP of Rage ya, atau enggak CTP of Judgment. Cuman gue lebih rekomendasikan CTP of Rage aja. Nah, tentunya juga di sini gue pengen ngasih tahu ya, apakah harus mempunyai pierce pada dispatch mission sektor 10. Sebenarnya itu lu tanpa harus punya pierce damage ya kan, additional pierce damage juga sebenarnya masih bisa. Cuman balik lagi, dari karakter lo ini lo harus juga maksimalin gitu kan, maksimalin statnya gitu kan. Terus juga card lo juga seenggaknya enak lah gitu. Enaknya itu kalau misalnya di dispatch mission itu subtotal dari energi attack lo ya kan, itu 80% ke atas itu baru enak gitu. Itu gue coba-coba di akun jokian gue tanpa ada pierce damage ya kan, additional pierce damage itu dia bisa. Cuman buat energi attack itu 90% gitu. Nah, jadi sebenarnya
additional plus damage sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bermanfaat banget, berguna buat dispatch mission. Cuman kalau misalkan lu nggak ada ya seenggaknya lu harus maksimalin juga stat dari karakter lu dan juga kualitas card lu untuk energi attack-nya gitu kan. Itu lu harus tingkatin gitu, mau energi attack kayak atau yang memang karakter lu yang punya physical attack. Cuman gua rasa sih buat keseluruhan tim dispatch ini kebanyakan memang itu karakter yang basicnya energi attack guys. Jadi kayak gitu, jadi emang lu harus bantu-bantu juga kalau emang sekiranya nggak ada additional burst damage. Tapi gue lebih menyarankan sih lu harus punya ya minimal banget itu 2% gitu, standarnya ya 4% lah buat dispatch mission di sektor 10 ini guys. Oke guys, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah di sini ada Valkyrie, Namor, dan juga Ghost Rider nih. Nah seperti biasa ya, si Valkyrie ini bisa dijadikan hanya sebagai support aja ya kan, atau hitter support kalau misalnya sekiranya lu udah colok CTP of Rage ke dia gitu kan. Itu ngebantu banget damage-nya kalau lu pakai CTP of Rage ke dia gitu kan. Nah untuk leader lu bisa pasang si Namor ini gitu. Lu bisa pasang si Namor ini karena dia kan juga berguna juga ya untuk skill-skillnya. Buff-nya itu tuh bisa menurunkan dev lawan, terus juga dia meningkatkan buff pada tim ya kan, meningkatkan buff attack pada tim gitu. Nah juga Ghost Rider ini emang bagus banget kalau misalnya sekiranya dia itu sebagai autonya hitter gitu, auto hitter buat support lo gitu kan, hitter buat support guys. Nah oke guys, lanjut ke bagian selanjutnya nih. Nah guys, di sini ada si Moonstone, White Fox, dan juga Odin Allfather ya. Nah karakter-karakter yang gue rekomendasikan ini itu tuh semuanya dari teman-teman gue juga, dari gue juga yang nyoba-nyoba itu udah lulus ya kan, udah S3 buat dispatch mission di sektor 10/5 ini gitu kan, udah selesai lah. Nah ini karakter-karakter atau tim-tim dari semua yang gue rekomendasikan ini itu yang udah menyelesaikan sektor-sektor terakhir gitu kan. Nah di sini lu bisa pakai White Fox ya kan, terus juga Odin Allfather dan juga Moonstone nih. Nah mungkin ada yang bingung ya, kenapa sih White Fox ini tuh dibawa kan. White Fox kan buat buffnya itu apply-nya ke ability leadership ally gitu kan. Nah di sini sebenarnya White Fox ini ya kan gunanya itu untuk meningkatkan buff ya, meningkatkan buff, semua buff lah ditingkatin gitu kan. Nah jadi kalau misalkan emang sekiranya si musuh itu punya decrease defense ke musuh misal aja sebesar 50% gitu kan. Nah nantinya White Fox ini akan meningkatkan kualitas dari decrease defense ke musuh itu gitu, yang tadinya 50% misal jadinya jadi 100% misal kayak gitu. Nah itu fungsinya White Fox. Dan juga apakah White Fox ini itu wajib menggunakan lifestyle series 2 gitu kan? Sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Cuman kalau misalkan emang lu punya lifestyle series 2 gitu kan, tapi memang uniform ini itu berbayar ya, berbayar pakai duit beneran gitu. Cuman kalau misalkan emang lu nggak punya, nggak jadi masalah sih, gue pun masih bisa, nanti gue akan praktekin. Nah jadinya kalau misalkan emang sekiranya lu nggak punya ya sebenarnya masih bisa aja, karena buff terpentingnya dari si White Fox ini adalah yaitu peningkatan buff gitu kan, sebesar yang diberikan sama si White Fox ini. Lu bisa cek aja lah, gue lupa berapa gitu. Nah enaknya ini di White Fox di uniform lifestyle series 2 nya dia itu punya peningkatan chain hit. Nah itu sangat berguna banget buat dua karakter ini, Moonstone dan juga Odin Allfather. Nah jadinya damage dari serangan berantai lu itu tuh pasti akan sangat banyak guys. Jadi emang sangat membantu banget si White Fox ini kalau lu pakai lifestyle series 2. Lanjut ke bagian selanjutnya, di sini ada si Odin, ya kan, White Fox dan juga Namor. Dan untuk bagian leader, lu colok si White Fox ini untuk dijadikan leader. Dan apakah si White Fox ini itu wajib pakai CTP of Insight di dispatch mission? Tentu enggak. Cuman kalau mau lebih memudahkan lu di dispatch mission sektor 10, ya tentu lu enaknya pakai CTP of Insight, colok ke si White Fox ini, ya kan. Nah tim ini itu udah lulus sensor ya, udah lulus sensor buat di dispatch mission sektor 10/5. Nah guys, lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau misalnya lu nggak ada Namor, mungkin alternatifnya lu bisa pakai si Valkyrie ini. Kalau Namor kan dia cara mendapatkannya hanya satu jalan untuk sekarang, yaitu dengan berbayar. Kecuali kalau misalnya emang lu pemula gitu kan, atau ada gratisan dari si Netmarble. Cuman gua rasa itu orang-orang pemula gitu kan.
Nah, jadinya mungkin lu bisa pakai si Valkyrie ini. Valkyrie ini masih bisa lu dapetin secara gratis di Legendary Battle maupun di Dimension Mission gitu. Cuman kalau mau lebih enak, garansinya mendingan lu di Legendary Battle aja gitu kan, seharga 2,5, dan sisanya lu bisa pakai tiket buat sampai tingkat tier 2-nya gitu. Nah, jadinya karakter-karakter ini itu udah lulusan serial juga buat di Dispatch Mission. Jadinya buat main manualnya, hitter manualnya, lu bisa pakai si Odin ini gitu. Nah, tapi lu juga harus main cepet ya. Jadi main cepet, jangan main asal juga, tapi lu harus juga tahu ya kan skill-skill apa juga yang lu harus pakai biar lu mainnya itu nggak kalah di waktu gitu, penyelesaiannya nggak kalah di waktu. Karena kalau lu juga main skill yang asal, nantinya juga bakal lama juga buat ngebunuh cecurut-cecurutnya, jadinya nanti lu bakal habis di waktu. Jadi lu harus tahu juga mainnya si Allfather ini di Dispatch Mission sektor terakhir, yaitu sektor 10. Oke guys, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada si Sentry, White Fox, dan juga si Valkyrie. Nah, alternatif lainnya kalau misalkan emang sekiranya lu nggak sempat build Odin, lu bisa pakai si Sentry ini, dan lebih enak jelas si Sentry ya daripada si Odin. Jujur aja memang kayak begitu, karena si Sentry ini dia punya ability Leadership Ali. Nah, itunya tentu si White Fox ini juga akan memberikan buff peningkatan damage-nya kepada si Sentry, dan jadinya enak aja gitu. Bahkan teman gua pun di sektor 10 itu dia ituan ya apa namanya, main auto gitu. Itu gokil banget pakai si Sentry ini gitu kan. Cuman emang dia max build, dan untuk Sentry jelas kalau misalnya di Dispatch Mission itu nggak bisa pakai regen ya. Jangan lu asal build max ya kan, terus lu bawa dia ke Dispatch Mission pakai regen, nggak bakal bisa gitu. Coba kalau misalkan pierce lu itu tuh sampai 120 mungkin bisa kali pierce damage lu. Nah, jadinya lu harus pakai si TP of Rage ini, si Sentry ya, kayak gitu. Nah, jadi sisanya itu mungkin buat sebagai tim support lo aja gitu guys. Oke guys, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah guys, di sini ada Mephisto, White Fox, dan juga Valkyrie. Nah, kalau emang sekiranya si center lo itu buildnya ke PvP dan lo ini udah build si Mephisto dengan menggunakan si TP of Rage, nah ini adalah alternatif yang tepat buat lo menyelesaikan dispatch mission di sektor 10. Tapi ada catatannya, kalau misalnya emang lo sekiranya itu si White Fox lo ini nggak punya uniform lifestyle series 2, itu nggak jadi masalah. Bahkan nggak pakai uniform pun nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk Valkyrie ini wajib lu pakai uniform terbarunya, dan itu tuh gratis gitu kan, maksudnya nggak berbayar secara pakai uang asli gitu. Nah, tapi dengan catatan nih, lu harus max build juga si Mephisto lu, ya kan. Nah, terus juga lu harus mempunyai pierce damage standar minimal 4% kalau lu nggak punya White Fox. Dan ini adalah tim gua yang untuk di dispatch mission sektor 10 strip 5. Dan di sini gua akan contohkan atau gua akan praktekkan bagaimana caranya menyelesaikan si dispatch mission sektor 10 strip 5 dengan menggunakan Mephisto dan tim karakter ini guys. Nah guys, sebelum kita praktek, gua pengen ngasih tahu dulu tips dan juga beberapa hal penting untuk dispatch mission di sektor 10 ini guys. Nah, untuk build dan si Mephisto gue ya beginilah ya. Sebentar biar normal start dulu. Nah, ini gue menyelesaikan dispatch mission sektor 10 dengan stat yang kayak begini. Dan sebelumnya itu gue pierce gue itu 2%, dan juga energi attack gua 40.000 di Mephisto ini ya kan. Itu nggak tembus, tapi pas energi attack gua 44.000 dan juga pierce damage gua nambah 2% gitu kan, jadi 4%, itu baru tembus di sektor 10. Nah, itu baru di situ ya. Terus juga di suspicion ini. Nah, ini pengalaman gue pribadi yang paling sulit di sektor dispatch ini, yaitu 10 strip 2 guys. 10 strip 2. Kenapa? Karena di sini itu banyak banget cecurut yang muncul gitu. Jadinya lu harus main cepat. Pertama lu harus main cepat, kalau enggak lu bakal habis di waktu. Dan itu gua kehabisan waktu ya pas sebelum card gua itu ditingkatkan gitu kan. Itu kehabisan di waktu terus karena cecurutnya banyak, dan itu lebih banyak di sektor 10 strip 2 dibandingkan 10 strip 5 gitu. Nah, jadinya lu mau nembus di strip sektor 10 strip 2 ini, lu harus mempunyai seenggaknya ya kan pierce damage sebesar 4% ya kan. Nah, kalau buat karakter yang tadi gue rekomendasikan ya, si Mephisto ini,
Dan untuk energi tag-nya di sini gue udah hampir, bukan hampir lagi, memang udah 100 kan, 105 tuh. Totalnya udah 105 buat energi tag-nya gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Dan ini dengan catatan gue nggak memakai ituan ya, uniform lifestyle series tuh buat si Mephisto-nya gitu, buat tim Mephisto si White Fox-nya. Sebentar. Ini dan juga mana ya Valkyrie gue? Ngeliat gue. Nah guys. Oke, kita lanjut. Sebentar gue lowin dulu. Nah, di sini juga gue pengen ngasih tahu lagi nih hal penting nih. Tentunya di Dispatch Mission Sektor 10 ini yang sebelumnya udah gue sindir bahwa device ini sangat-sangat berpengaruh, ya kan? Ini gue pakai LG G6 ya kan. Ini udah lumayan banget sih buat apa namanya? Buat gaming sih udah lumayan ya. Cuman tetap aja kalau misalnya buat Marvel Feature Flag ini emang rada-rada berat gitu. Nah, lu udah kalau udah sektor di sini lu magrek-magrek tuh kan. Mager kayak keselak jengkol gitu. Nah, apalagi dikasih waktu cuman 3 menit gitu kan. Orang juga kalau dikasih makan waktu dalam 3 menit gitu kan, keselak. Pasti keselak ya kan. Pasti kelolo. Dan nah, jadi lu coba aja lu pakai apa namanya tuh, HP Poco gitu kali, bisa kali nggak magrek-magrek. Nih gue lagi G6 saja magrek-magrek begini. Lah kok berubah sih gue? Gue itu ya, pantesan autoplaynya ini ke checklist bego emang. Hei, harus upgrade ke LG G7 nih gue kayaknya nih. Cuma ini masih enak banget buat mode-mode biasa kayak WBL, ABX itu masih lancar-lancar aja. Cuman di Space Mission ini udah banyak banget efeknya, soalnya dia kan mainnya rombongan gitu kan. Jadi kalau lo emang sekiranya pakai HP Mito mau nyelesain di Space Mission Sektor ini, mendingan lu tidur deh, lebih enak. Nah, di sini gue menyisa sekitaran 50 detik nih. Nah, 50 detik ini sebenarnya masih bisa nih, masih bisa. Dan lu harus main cepat. Bosnya dulu sebenarnya yang paling penting itu curutnya gitu. Karena curutnya itu nongol mulu. Lu harus fokus ke curutnya, jangan ke bosnya dulu ya. Bosnya itu sekali tier 3 itu tuh udah apa namanya? Udah bakalan drop darahnya. Tapi curutnya ini kalau lu nggak fokus, dia tuh matinya lama udah gitu kan. Kalau udah habis mati ada lagi gitu, sampai berapa kali nongol gitu kan. Nah kan bosnya udah mati, curutnya masih ada. Harusnya kalau bosnya mati selesai. Nah selesai kan masih sisa 17 detik. Nah guys, jadi sebenarnya nggak harus lu pakai uniform lifestyle series 2 di White Fox, masih bisa sebenarnya, cara-caranya masih bisa, tapi lu juga harus tahu tekniknya, yaitu dengan lu apa namanya, seenggaknya miliki pierce standar minimalnya 4%, dan juga kualitas kartu lu itu mumpuni juga gitu, dan karakter lo juga apa seenggaknya max build gitu, jadi kan membantu memudahkan lo di dispatch mission gitu.
di sektor 10-nya. Tapi kalau emang sekiranya kualitas card lo itu masih 50%, ya kan, buat subtotal apa namanya, basic attack-nya gitu kan, terus juga pierce kagak ada, lu pengen nyelesain sektor 10, gue lebih nyaranin mendingan bantuin malu nyuci piring daripada lu buang-buang waktu buat nyelesain sektor itu. Serius guys, buang-buang waktu banget kayak gitu, gak bakal bisa. Serius nggak bakal bisa kalau misalkan stat card lu kayak begitu. Jadi saran gue lebih enak seenggaknya minimal standar pierce yang lu punya adalah 4%, dan juga untuk apa namanya, subtotal dari keseluruhan energi attack gitu ya, itu seenggaknya ya 80 lah. 80 itu masih bisa kebawa lah gitu. Jadi kalau untuk uniform sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu signifikan sih ya, masih bisa lu pakai White Fox ini dengan nggak memakai uniform. Tapi kalau misalkan si Valkyrie ini wajib ya, karena di display mission ini seperti yang kita tahu dodge-nya itu sangat besar, bahkan mengalahkan World Boss Legend untuk dodge-nya gitu kan. Jadi lo harus bawa si Valkyrie ini untuk apa namanya tuh, ngebuang-buang atau mengabaikan dodge dari musuh guys. Oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk pembahasan atau panduan tentang seputar Dispatch Mission Sektor 10 strip 5, dan semoga panduan ini bisa membantu lo ya, bisa membantu lo untuk menyelesaikan apa namanya, Dispatch Mission Sektor 10. Dan juga semoga dari tim yang gue rekomendasikan lu punya untuk menyelesaikan Dispatch Mission Sektor 10 ini guys. Oke guys, mungkin kayak gitu aja. Semoga konten yang bermanfaat buat lu, dan semoga juga kedepannya gue bisa memberikan konten yang bermanfaat untuk player newbie, player F2P, dan juga player MFF. Oke, kayak gitu aja. Salam Lord Bakwan.